kan udah bulan Sya'ban. Udah bulan Sya'ban tanggal berapa? 2 atau 3? Ya? Masuk malam 3 ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri. Rajab adalah bulannya Allah, sedangkan Sya'ban bulanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadan syahru ummati, dan Ramadan adalah bulan disebut, kata ulama, disebut bulan Allah itu Rajab karena bulan istighfar, minta maafun. Baca istighfar nggak kemarin? Alhamdulillah, istighfar tiap hari. Al-Habib Salim bin Abdullah Syadri, saya punya guru, menyatakan barang siapa membaca istighfar 1000 kali, 1000 kali satu hari, tidak berlalu 1 tahun kecuali telah Allah menjadikan dia orang kaya. Mau sugih, mau kaya, baca istighfar 1000 sehari, setiap hari, nggak boleh putus, tidak berjalan, tidak selesai 1 tahun kecuali telah jadi orang kaya. Harus sama 1000 tiap hari. Nah, yang kedua Sya'ban, dan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bulan Sya'ban disebut bulannya aku, bulan Rasulullah? Karena banyaknya kekhususan yang Allah berikan untuk Nabi kita Muhammad di bulan Sya'ban. Di antaranya turunnya firman Allah, ayat yang paling populer yang kita dengar tadi, yaitu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi, hai orang-orang yang beriman dari golongan manusia ataupun jin. Sallu alaihi wa sallimu taslim, ucapkanlah salawat kepada beliau dan salam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salawat dari Allah, rahmat Allah untuk Nabi Muhammad. Salawat malaikat artinya istighfar untuk Nabi Muhammad. Sedangkan salawat kita artinya ad-du'a wa tadarru. Kalau kita bersalawat artinya kita berdoa, ya Allah berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Merendah kita sama Allah, minta, mohon, ya Allah berikanlah rahmat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah nyatakan, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu biha asyra. Barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah memberikan rahmat kepada orang tersebut 10 kali. Salawat 10 dibalas 100, salawat 100 dibalas 1000. Dan barang siapa bersalawat 1000, Allah haramkan neraka menyentuh kulitnya selama dia tidak melakukan dosa lagi. Jangan 1000, wah aku ahli surga, jangan. Istighfar. Mendapatkan itu mudah, mempertahankan itu sulit. Sekarang ngumpulin orang nih, alhamdulillah sekarang, tapi mempertahankan untuk besok, bulan depan, bulan berikutnya, tahun, hanya nggak gampang. Baca Quran bagus, sudah bisa. Terus tiap hari istiqomah bagaimana? Ngafal Quran bisa, mempertahankan hafalan bagaimana? Kan begitu, ya enggak? Nah, itu ayat salawat itu, perintah salawat itu turunnya di bulan Sya'ban. Makanya kita diperintahkan untuk memperbanyak salawat di bulan Sya'ban. Apa sih kategori memperbanyak itu apa sih? Kata ulama fikih, ini bukan ulama tasawuf, baru tingkatan ulama fikih. Yang maksudnya memperbanyak yaitu membaca salawat kepada Nabi 300 lebih. Kalau di bawah 300 masih sedikit. Ambil kalimat salawat-salawat yang pendek. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Apalagi ini ngumpul begini. Tadi udah berapa ratus salawat kita bareng-bareng nggak sadar ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita suara pas-pasan.
Ini Masya Allah suaranya enak-enak. Kalau nggak bisa gosida, jangan gosida, ngerusak kuping. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian juga kekhususan yang terjadi di bulan Sya'ban dikarenakan Nabi Muhammad, yaitu pindahnya arah kiblat yang asalnya di Masjidil Aqsa pindah ke Masjidil Haram. Dulu kita sholatnya umat Islam itu ke Masjidil Aqsa, Pak. Nabi Muhammad di kota Madinah kangen sama kampung halaman, hanya melihat langit pikirannya ingat ke kota Mekah. Turun ayat ya, nanti lihat di surah Al-Baqarah ayat berapa tuh? Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardah fawalli wajhaka syatra masjidil haram. Kami telah melihat wajahmu menengadah ke langit, maka kami akan arahkan engkau kepada arah kiblat yang kamu suka, yang kamu rela. Maka sekarang palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi pindahnya arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram terjadi bulan Sya'ban. Karena siapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi Mekah kota kelahirannya, kota beliau berdakwah pertama ya. Dan Masjidil Haram adalah rumah Allah yang paling tua pertama kali ya. Ada yang menyatakan Nabi Adam yang membuat, ada tapi pendapat yang masyhur mengatakan Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Ada lagi peristiwa yang luar biasa terjadi bulan Sya'ban. Apa itu? Insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan menjadi dua. Bulan purnama itu pernah terbelah dua, Bu. Satu di timur, setengahnya di barat. Datang ke orang-orang kafir, hai Muhammad, kalau engkau seorang rasul, seorang nabi, coba belah itu bulan. Nabi Muhammad ditantang begitu para nabi, ya keluar mukjizatnya. Doa sama Allah, belah ya Allah. Setengah di timur, setengah di, wah engkau tukang sihir. Udah ditunjukkan, dikatain engkau tukang sihir, engkau membalik mata kami. Tanya nanti orang-orang yang di Mesir, tanya orang-orang yang di Syam, sekembali mereka datang ke sini, tanggal malam ini terjadi, lihat nggak? Semuanya yang datang di Syam melihat, di timur, di barat, semua melihat terjadi hari itu, malam itu. Dan akhirnya Rasulullah berdoa mengembalikan bulan tersebut menjadi satu. Seandainya Rasulullah tidak memohon mengembalikan, tidak akan kembali sampai hari kiamat. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu dibuktikan sama astronot yang sudah naik ke bulan. Bulan itu ada retaknya, bekas retak. Itu terjadi. Dan itu pun terjadi di bulan Sya'ban. Banyak deh. Ya. Itu salah satu kenapa bulan Sya'ban disebut bulanku atau bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih kita Isra wal Mi'raj, walaupun bulan Sya'ban tetap kita nggak ada kata terlambat merayakan Isra wal Mi'raj. Ya. Sebuah mukjizat Rasulullah yang terbesar setelah Al-Quranul Karim. Kalau Al-Quran nomor satu deh. Seandainya manusia dan jin dikumpulkan mau membuat satu ayat seperti Al-Quran, tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa. Allahu Akbar. Takbir. Maha besar. Siapa yang bisa ditantang sama Allah, kumpulin. Nah, ada yang bisa, ayo nandingin Quran. Bahasamu indah bagaimana, nggak bisa menandingin balaghah, mantek, bayannya Al-Quranul Karim. Dan mukjizat yang terbesar yang tercatat kedua adalah Isra wal Mi'raj. Nah ini Isra wal Mi'raj luar biasa, ini peristiwa yang menggemparkan dunia, spektakuler, aneh bin ajaib. Apalagi 1400 tahun yang lalu belum ada Apollo, belum ada pesawat, belum ada radio, belum ada handphone, belum ada internet dan lain-lain. Allah, aneh ya. Allah abadikan dalam Al-Quran surah Al-Isra, subhanalladzi asra
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه سميع البصير. Terjadi tahun ke-10 daripada kenabian, 1 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah. Puncak-puncaknya perjuangan. Rasulullah dihina, Rasulullah diboikot, Rasulullah bahkan diusir. Pembela-pembelanya meninggal, yaitu Sayyidina Abi Thalib bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah yang paling membela. Habib Rizik menyatakan paling membela. Abi Thalib muslim sejati, mukmin, cuma dia menyembunyikan Islamnya demi keamanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syed Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Haramain, mengarang kitab namanya Asna' Matalib fi Najati Abi Thalib. Jadi kita jangan sembarangan kalau mau Abi Thalib, hati-hati. Ya. Orang muslim tuh mukmin yang melindungi Rasulullah. Sepeninggal kakeknya Abdul Muthalib, Abi Thalib lah yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didatangi oleh orang kafir Quraisy. Wahai Abi Thalib, bilang sama ponakanmu Muhammad supaya dia menghentikan dakwahnya. Nanti akan diberikan jabatan tertinggi. Nanti akan diberikan perempuan tercantik. Nanti akan diberikan gaji atau harta yang banyak. Datanglah Abi, datanglah sekepali orang-orang kafir Quraisy datang. Balik Rasulullah datang. Rasulullah Abi Thalib menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya ibn akhi." Ini Abi Thalib tak pernah panggil Nabi Muhammad ya Muhammad, nggak pernah. Dia tahu ini adalah calon Rasul. Bahkan Rasulullah dia tahu. Wahai putra saudaraku, tadi pembesar-pembesar kafir Quraisy datang meminta engkau hentikan dakwah. Nanti aku diberikan jabatan tertinggi, perempuan tercantik, kemudian harta yang paling banyak. Apa jawaban Rasulullah SAW? Allahumma salli ala Muhammad. Law wada'a syamsh an yamini wal qamar an yasari an atruku hadzal amr wallahi ma atrukuhu aw ahlaka duna zalik, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seandainya matahari diberikan di tangan kananku, rembulan diberikan di tangan kiriku untuk meninggalkan perkara dakwah ini, demi Allah tidak akan pernah aku tinggalkan atau aku hancur karenanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Nanti baca tuh kitab, nanti mau Ustaz harus dibahas itu. Ya, sekarang udah ada terjemahnya juga tuh kitab, alhamdulillah. Kemudian tidak lama Siti Khadijah, istri pertamanya Rasulullah, yang mana Rasulullah diberikan anak dari beliau, 6 anak. Ya. Tidak pernah menikah lagi Rasulullah semasa hidupnya Khadijah. Karena perempuan ini cantik, suci, nggak pernah haid, nggak pernah menstruasi, nggak pernah nifas. Kaya raya, 2/3 kota Mekah milik dia. Bayangin, satu kota nih, kota Mekah itu 2/3-nya milik dia, 1/3 milik rame-rame masyarakat. Bagaimana tuh kayanya dari perempuan? Allahu Akbar. Dia korbankan seluruh hartanya untuk Nabi kita Muhammad. Gak pernah ngomong. Saya kalau ngomong bahasa sopan, nurut aja sama Rasulullah. Kasih harta. Gak pernah mengeluh. Detik-detik mau meninggal Siti Khadijah, dia katakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, wahai suamiku, aku minta maaf kepada engkau jika dalam perjuanganku selama ini ada kekurangan, hartaku sudah habis." Ya, Siti Khadijah yang punya kota Mekah, 2/3 kota Mekah,